Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalifa Anggraini dari Prodi Sistem Informasi NIM 535 dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode clustering dengan algoritma K-means. Pertama, saya jelaskan dulu apa itu K-means. K-means adalah salah satu algoritma pada metode clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kemiripan jarak tanpa menggunakan label kelas. Ada beberapa langkah dalam metode clustering di algoritma ini. Yang pertama, menentukan cluster. Yang kedua, mencari nilai jarak. Yang ketiga, menentukan kelas centroid awal. Dan juga yang keempat, mencari kelas dari centroid baru. Dan yang kelima, ulangi dari tahap keempat sampai nilai error bernilai 0. Nah, jadi di sini pertama-tama kita hitung dulu K-means dengan menggunakan Excel. Di sini saya mempunyai data dari nilai mahasiswa, dari nilai UTS dan juga UAS. Jadi, pertama kita kan tadi tahapnya menentukan nilai klaster atau menentukan klasternya. Jadi di sini saya sudah menentukan bahwa saya memiliki 3 klaster, yaitu C1, C2, dan juga C3. Di sini kita pilih random nilai yang ingin kita buat sebagai klasternya. Di sini saya memilih dari nilai ke-5, ke-11, dan juga ke-15. Setelah itu, kita cari nilai jarak. Di sini saya menggunakan metode Euclidean distance dengan cara seperti ini. Sama dengan SQRT ini. Terus nilai awal di UTS yang pertama dikurangi dengan nilai C1 yang ini, lalu dikurang lagi, dipangkatkan dengan 2, ditambah nilai UAS yang paling atas, dikurangi nilai C1 yang sebelah kanan, tutup kurung, dipangkatkan 2, tutup kurung. Lalu kita enter. Murak, Nek. Maaf tadi kurungnya itu harusnya di depan 1 dan juga di belakang 1. Setelah itu maaf, jadi tadi ada yang salah di penempatan kurungnya itu tadi kurang. Harusnya yang di awal itu ada kurung ini dan juga ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa enter. Kalau sudah ketemu hasilnya seperti ini, kita bisa kunci di antara F3 dan juga E3 dengan cara Fn F4. Ini Fn F4. Selanjutnya, kalau sudah, kita bisa enter. Terus, kita bisa seret ini sampai ke data paling akhir. Nah, biar otomatis. Oke, di C2 juga sama. Sama dengan SQRT. Lalu kurung. Maaf. Di sini kurung lagi. Nilai awal dikurangi nilai C2 yang kiri, terus tutup kurung, dipangkat 2, ditambah dengan nilai UAS yang paling atas, dikurangi nilai C2 yang kanan, lalu tutup kurung, pangkatkan 2, setelah itu tutup kurung. Nah, enter. Jangan lupa dikunci juga di antara H3 dan juga G3-nya, Fn, F4. Fn, F4. Nah, kita bisa enter. Lalu seret lagi. Ini, nah, sudah. Oh maaf, ini C3. C3. Nah, gini.
Sama SQRT kurung lagi nilai UTS awal dikurangi nilai C3 yang kiri di pangkat 2 ditambah nilai UAS yang awal dikurangi dengan nilai C3 yang kanan, tutup kurung, lalu di pangkat 2, jangan lupa ditutup kurung lagi. Nah, seperti ini, lalu enter. Kita bisa samakan dua angka di belakang koma. Jangan lupa juga dikunci FNF4, FNF4. Seperti ini. Jangan lupa kita seret juga. Ini diklik 2 kali lalu diseret. Nah. Oke, selanjutnya kita menentukan kelas dari centroid awal ini atau dari yang sudah kita hitung tadi nilai jaraknya. Kita blok dulu. Maaf. Oke, kita menentukan if-nya dengan cara dengan if atau jika nilai C1 yang awal ini sama dengan nilai minimal dari keseluruhan C ini, berarti sama dengan kelas yang 1. Lalu if atau jika nilai yang C2 ini sama dengan nilai minimal dari keseluruhan data 1,2, 1,3. Nah, ini rumusnya, lalu kita enter. Oke. Nah, kita bisa langsung blok ke bawah atau seret. Nah, jadi nilai dari ketiga ini, yang awal ini, yang nomor 1 ini, mendekati dengan nilai centroid awal yang C2, yang ini. Sedangkan nilai minimal dari yang kedua atau ini mendekati dengan nilai centroid yang awal nomor 3. Lalu, yang selanjutnya juga seperti itu. Jadi nilai minimalnya itu mendekati yang mana? Ini kan sudah otomatis terdeteksi seperti itu. Oke, selanjutnya kita mencari centroid baru. Jadi untuk apa centroid baru? Centroid baru itu berfungsi untuk kita mencari centroid yang terbaik seperti itu. Jadi di sini kita kan mencari centroid baru. Itu dengan cara di sini kasih rumus sama dengan if kelas yang ini, O3 ini termasuk dalam centroid 1. Jadi 1 berarti nanti akan muncul nilai UTS yang ini. Kan ini yang kiri berarti kan nilai UTS, untuk yang kanan, C1 yang kanan berarti nilai UAS seperti itu. Jadi di sini. Jadi jika kalau yang O3 ini termasuk dengan centroid 1, maka dia akan menampilkan nilai UTS ini. Dan jika tidak, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Seperti itu. Kita ini langsung enter. Nah, selanjutnya kita bisa blok atau klik 2 kali dari sini untuk mengetahui keseluruhannya. Nah, ini berarti untuk yang kelas pertama ini, yang kelas dengan nilai 2 ini, yang centroid 2 ini bukan termasuk C1 seperti itu karena dia tidak menampilkan nilai UTS 15, sedangkan
yang menampilkan nilai 20 ini berarti dia termasuk C1 atau klaster 1. Selanjutnya kita cari yang di variabel UAS di C1. Sama dengan if plus ini O3 sama dengan 1, maka akan muncul, kita akan tampilkan nilai UAS ini. Nah, jika tidak, kita tidak tampilkan apa-apa. Kita bisa enter. Langsung saja klik 2 kali ke sini. Nah, lakukan pola ini sampai dengan centroid yang ketiga. Jadi seperti ini, jika dia itu termasuk nomor 2, berarti sama dengan, maaf, titik koma, TS, setelah itu titik koma, nah, tutup kurung. Nah, di sini terbuktikan kalau yang ini oke. Kalau yang pertama ini termasuk nomor 2, terus yang ini termasuk nomor 2, ini termasuk nomor 2. Jadi itu bisa otomatis. Selanjutnya yang UAS, if nilai ini sama dengan 2, titik koma, ini, titik koma, kosong. Enter. Oke, lanjut yang nomor 3 atau C3 ini, if maaf, kok ini plus ya, if ini sama dengan 3, titik koma, ini, titik koma, 0, enter. Jangan lupa klik 2 kali. Selanjutnya yang ini, if ini sama dengan 3, titik koma yang UAS, titik koma, 0, lalu kita enter. Oke, selanjutnya kita cari rata-rata dari data centroid baru ini dengan cara average ya. Di sini average dari keseluruhan data ini. Kita bisa enter. Klik 2 kali di sini, seret ke sana. Nah, ini adalah nilai rata-rata. Nah, ini berarti kan rata-rata dari centroid baru. Oke, kita kasih warna pembeda. Selanjutnya kita lakukan literasi yang kedua atau langkah yang kedua. Jadi sebenarnya ini adalah literasi yang pertama. Jadi selanjutnya kita cari literasi yang kedua. Jadi langsung saja di sini kita kasih tanda 2. Maaf, enggak ke bawah. 2 seperti ini, lalu kita blok keseluruhan data dari ini sampai atas supaya mempersingkat waktu ya kan. Ctrl C. Kita bisa copy di sini.
Dan karena kita kan ini menghitung dari centroid yang baru. Jadi kita copy dari sini. Kalau nggak gitu kita bisa ganti aja 22,5, 78, 23,5, 41,5, 67 sama 64,5. 67 sama 64,5. Seperti ini. Oke, karena kan kita pakai centroid yang baru, kita juga harus ubah yang ada di sini. Sebentar saya kasih. Nah, ini kan masih di sini. Langsung saja kalau itu kita bisa seret in. Maaf. Ini ya. Kita rubah di situ. Terus satunya juga kita taruh sini. Kita enter. Nah, kita langsung saja update dari sini ya kan. Nah, terus selanjutnya kita update yang di C2. C2 ini maaf. Ini gimana? Sini. Terus yang satunya juga kita pindah di sini. Enter. Jangan lupa diedit atau diupdate. Sini. C3 juga jangan lupa. Sini. Pindah ke bawah. Terus lalu kita update semuanya juga. Oke, jangan lupa kelasnya juga diupdate. Oke, udah. Oke, selanjutnya kita lihat rata-ratanya. Ini kan sudah otomatis dia berubah ya. Nah, ini dari 22,5 masih sama, 78 masih ke 78. Terus ini ada perubahan dari 23 ke 28,88. Ini juga ada perubahan. Terus ini ke belakang juga ada perubahan. Oke, selanjutnya kita cari nilai errornya. Lihat ini error. Caranya kita pakai absolut dari nilai kelas yang iterasi pertama ini dikurangi dengan nilai kelas yang kedua. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita lihat jika nilai errornya ini 0, berarti tidak ada perubahan nilai kelas dari iterasi pertama dan juga yang kedua. Tetapi kalau masih ada yang bernilai 1 atau lebih, berarti kelas itu masih ada perubahan. Contoh di sini ada yang 1. Ini yang kelas iterasi kedua ada kelas 2 dan juga 2. Kita lihat yang pertama ini kelasnya 3 dan juga 3 seperti itu. Jadi
untuk mencari supaya nilai kelasnya ini tidak berubah, kita harus mencari nilai iterasi yang selanjutnya. Dengan cara kita bisa copy seluruh data dari iterasi yang kedua ini. Copy, lalu kita paste di sini. Nah, kita pakai nilai rata-rata yang ini, kita lihat 28,88. Terus ini 42,25. Terus dua koma 25. Terus yang ini 71,4. 68,2. Jangan lupa ini juga diupdate. Maaf. Enter. Jangan lupa diupdate. Oke, yang kedua juga jangan lupa diupdate lagi. Lalu yang ketiga, nah kalau sudah, kita jangan lupa updatein juga nilai errornya. Oke, jadi nilai error di sini kan sudah 0 semua, yang berarti nilai kelas dari iterasi yang ketiga ini sudah sama dengan nilai iterasi yang kedua. Jadi kita bisa selesaikan perhitungan iterasi di sini karena kita sudah menemukan hasil yang seperti ini. Jadi kita bisa copy dari hasil kelas yang ada di iterasi yang ketiga ini untuk dijadikan hasil. Nah, jadi dari hasil yang sudah cocok ini, dari kelas iterasi yang ketiga sama yang kedua ini, berarti ini adalah kelas yang terbaik untuk clustering data dari nilai mahasiswa ini. Jadi untuk yang pertama ini mendekati dengan centroid yang kedua, dan yang kedua ini mendekati dengan kelas yang ketiga, dan juga seterusnya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan itu di rapid manner.
Oke, pertama-tama kita ketik dulu di sini read CSV. Nah, kalau sudah ketemu kita bisa, nah, kita import file kita yang berupa CSV di sini. Nah, di sini saya pakai data mahasiswa yang tadi, yang saya pakai sebelumnya. Nah, ini kan data saya tadi. Bisa next, terus bisa finish. Selanjutnya untuk melihat data kita, kita bisa pakai set roll. Ini. Oke, kita juga harus menyeting target role-nya. Oke, selanjutnya jangan lupa kita edit juga target role-nya menjadi ID. Nah, oke, selanjutnya kita kasih normalis untuk menguji datanya. Ini. Oke, selanjutnya kita pakai clustering. Kita tarik ke sini, clustering. Setelah itu kita juga cari apply model. Nih. Apa ini kok double? Oke, kalau sudah kita juga tambahkan kita cari aggregate ini. Jadi fungsinya untuk apa sih? Ini fungsinya itu nanti supaya kita bisa mengetahui rata-rata nilai dari keseluruhan kayak tadi. Ini terus kita sambung ke rest. Nah, kalau sudah kita bisa run. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, ini ya hasil pengklasterannya atau clusteringnya pakai Kamins tadi. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita hitung di awal yang di Excel tadi. Nah, jadi itu cara menghitung di RapidMiner dengan data yang saya kasih tadi, data nilai mahasiswa seperti itu. Oke, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.